Selamat pagi. Hari ini kembali dengan saya dalam The Fashion yang ke-13. Nah, kita membahas hari ini mengenai investasi waktu. Jadi investasi waktu ini kita harus melihat bahwa mengambil waktu satu dulu setiap hari itu bukan cuma sekedar kita membuang waktu atau kita membangun dalam sebuah momen puasa aja di hari seperti gini, jadi seperti 3 minggu puasa, tidak. Tapi ini adalah investasi waktu, gimana waktu kita mengambil momen untuk bersatu di setiap hari, itu benar-benar mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, karena di sini waktu kita dibangun, kita tahu bahwa hidup kita mengandalkan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap yang kita lakukan. Nah teman-teman, ayo kita buka dulu ke dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, kalau Daniel 3 kali sehari, kalau Daud 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Ya, kalau teman-teman berapa? Ya, di sini mungkin bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi kualitas dari ibadah kita, kualitas satu kita, itu yang paling penting teman-teman. Ya, kalau gua di sini dalam membangun satu puji-pujian itu membawa gua dalam satu level di mana gua itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, kalau misalnya gua menyanyi itu bisa sampai 20 menit 5-6 lagu gitu. Ya, bisa baik sambil main gitar, terus baik sambil gua cuma nyanyi aja. Dan itu membantu gua untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dari situ selain itu gue juga mengambil waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Nah ini membaca Alkitab, gue bisa dibilang sudah lama banget kenal Tuhan dan punya aktivitas di mana gue terus membangun membangun keintiman dengan Tuhan, dengan baca Alkitab. Tapi ada momen di mana gue itu merasa bahwa gue udah hafal semua ayat Alkitab dan gue berhenti membaca di situ. Paling gue coba mengingat kembali. Nah setelah gue jalani ternyata beda kalau saya tetap membaca Alkitabnya, karena Alkitab itu waktu kita baca ini ada sesuatu yang Tuhan itu ingin singkapkan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita baca 10 kali itu bisa beda-beda apa yang kita dapatkan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu ingin berbicara secara spesifik dalam kehidupan kita. Ya, dan dia itu adalah Allah yang selalu ingin membuat kita itu fresh setiap hari. Ya, ini juga termasuk makanya rohani sih teman-teman. Ya, jadi Daniel, kalau teman-teman melihat kasusnya Daniel, dia itu dalam kondisi terjepit. Dia dikhianati, difitnah sama rekannya, karena Daniel itu terlalu hebat, terlalu powerful untuk prestasinya yang luar biasa. Padahal Daniel itu tidak menyombongkan diri atau tidak melakukan sesuatu yang tidak. Tapi dia itu menunjukkan prestasinya karena memang itu dia pakai buat membangun negaranya. Tapi ternyata waktu dia membangun hal seperti gitu, dia serba salah. Ya, serba salah itu malah menjadi ancaman untuk orang-orang yang levelnya di bawah dia, bukan level pengetahuannya, tapi masih satu kedudukan. Ya, cuma orang-orang yang merasa bahwa Daniel terlalu pintar dan itu bisa menjadi ancaman buat posisi dia, dan dia memutuskan untuk mengalahkan segala cara untuk menyingkirkan dia. Nah di sini Daniel itu, kalau misalnya teman-teman di posisi Daniel difitnah bahkan sama rekan-rekanmu, ya untuk hal yang seperti gitu, apa yang akan teman-teman lakukan?
ya pasti bingung, pasti marah, kecewa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia itu berdoa, dia itu mencari Tuhan, dia itu tanya Tuhan, Tuhan, seperti gini, saya harus merespon gimana? Ya, bagaimana saya bisa tetap percaya Engkau, karena Tuhan yang memberikan kendali. Nah, singkat cerita, Daniel itu tetap masuk ke dalam gua singa. Ya, itu momen yang paling menakutkan kan pastinya. Karena singa-singa itu lapar berhari-hari gak makan. Nah, pasti kalau dia ketemu daging, pasti dia langsung memancam lahapnya gitu kan. Tapi Daniel gak. Waktu Daniel dia masuk dalam gua singa, ada cahaya yang sangat terang, terus malaikat dia ternyata menjaga dia. Nah, dan Daniel selamat sampai masa percobaan itu. Nah, di sini dari cerita ini kita bisa belajar bahwa waktu kita hidup menginvestasikan waktu, itu berarti kita benar-benar berada dalam satu perlindungan ilahi, dalam satu coveran ilahi itu yang dia akan menjaga hidup kita, terus dia akan membuat kita itu bisa mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita itu akan sadar bahwa punya Tuhan itu sudah lebih cukup dan kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Nah, di situ kita membangun satu hubungan, satu kedekatan. Nah, di sini momen-momen seperti gini jujur ya, buat gua itu seperti kena tampar sendiri juga. Karena gua itu merasa bahwa oh iya, gua udah terlalu dewasa lah nih. Ya, dalam arti ya level pengetahuannya udah lebih tinggi. Ternyata Tuhan itu minta kita selalu mulai kembali dari titik nol lagi, belajar dari awal, terus bersama dengan Tuhan itu. Memang gak gampang ya teman-teman, karena semakin tinggi kita akan semakin merasa hebat. Tapi kalau kita belajar untuk tetap rendah hati, fokus sama Tuhan, di situ ada sesuatu yang dibangun terus-menerus secara konsisten. Ya, karena orang sombong akan direndahkan, orang rendah hati akan ditinggikan, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini investasikan waktumu untuk kenal Tuhan lebih dalam setiap hari. Ya, jangan kasih Tuhan waktumu yang sisa, tapi kasih dia waktumu yang terbaik. Ya, jadi mulai dengan pagi hari, aktivitas waktu, kalau misalnya teman-teman pagi-pagi ngantuk banget, ya mungkin bisa pas fresh banget itu. Ya, atau kalau misalnya teman-teman pagi ternyata sudah fresh, ya bisa mulai untuk cari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan dia akan memampukan kita melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Ya guys, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami belajar untuk sungguh-sungguh menginvestasikan waktu untuk-Mu Tuhan. Di mana kami bukan cuma memberikan Engkau waktu untuk berdoa seperti rutinitas belakang, tapi kami benar-benar mengkhususkan. Karena ini adalah hal-hal yang penting untuk kami, bahwa terus dalam satu hidup kami setiap hari, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami semakin mengasihi-Mu, semakin hidup dalam kerendahan hati, dan semakin percaya bahwa Engkau Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Selamat beraktivitas teman-teman. Ingat, Tuhan itu pengen kita menginvestasikan waktu buat dia setiap hari.